Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri dan teman saya Nur Munajah. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian salaf dalam Al-Quran, hadis, bahasa, dan istilah. Dalam Al-Quran, kata salaf dalam bentuk kata kerja, lampau, sederhana, terulang, sebanyak 51 kali, yang bermakna telah lewat dan berlalu. Dan di satu tempat, kata salaf menjadi objek yang bermakna pendahulu, seperti contoh ketika Al-Quran menceritakan tentang Fir'aun. Dalam salah satu hadis, riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika salah satu putri Nabi SAW wafat, beliau bersabda, "Susulah pendahulu kita yang baik." Secara bahasa, kata salaf bermakna mendahului, taqaddum wasabaq. Sedangkan kata al-salaf bermakna orang yang telah lalu. Dalam perkembangan ilmu fikih, kata al-salaf merupakan nama bagi setiap orang yang diikuti pendapatnya dalam persoalan agama. Hal ini dapat berbeda pada setiap mazhab. Misalnya dalam mazhab Hanafi digunakan untuk ulama yang hidup di antara masa Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, ia merujuk pada ulama yang hidup sampai abad ketiga Hijriyah. Secara istilah, kata salaf dapat memiliki makna yang berbeda. Sedangkan menurut definisi lain yang dikemukakan oleh pakar mengenai arti salaf, diantaranya adalah menurut Asy-Syahrastani, ulama salaf adalah yang tidak menggunakan takwil dalam menafsirkan ayat mutasbihat. Mahmud al-Bishri menyatakan bahwa salaf sebagai sahabat, tabi'in, dan tabi'in yang dapat diketahui dari sikapnya menampik penafsiran yang mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang menyerupai segala sesuatu yang baru untuk mensucikan dan mengagungkan. Kita akan melanjutkan penjelasan dari Nur Munajah, yaitu sejarah salafiyah. Di zaman sahabat dan 2 generasi selanjutnya, kata salafiyah tidak muncul sebagai identitas tertentu yang berfungsi untuk membedakan umat Islam dari golongan-golongan yang menyimpang. Identifikasi diri yang digunakan di akhir masa sahabat untuk mayoritas kaum muslimin adalah istilah ahli sunnah wal jami'ah. Pada masa tabi'in, hal yang sama seperti ketika Ibn Sirin menjelaskan pentingnya sanad, transmisi birit. Beliau menegaskan bahwa jika sebuah berita disampaikan oleh ahli sunnah dapat diterima, namun jika dibawa oleh ahli bid'ah, ia ditolak. Dengan demikian, identitas keutamaan yang dibangun oleh umat Islam pada waktu itu sebagai identifikasi diri dan distingsi dari golongan-golongan yang menyimpang dari ahli sunnah bukan salafiyah. Dari gerakan salafiyah ini berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an. Gerakan salafiyah dikenal intelektual lebih cara pandang gerakan dakwah yang dipelopori oleh Muhammad bin Al-Wahhab. Lanjut tentang isu-isu seputar salafiyah. Terdapat beberapa persoalan yang seringkali menjadi persoalan yang dipandang penting dan mencirikan kelompok salafiyah. 1. Nomenklatural salafiyah. Bagi seorang salafi, salafiyah adalah nama golongan beriman yang hidup di masa awal Islam dan berkomitmen terhadap Al-Quran dan sunnah yang disebut dalam hadis sebagai berikut. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya. 3 generasi awal umat Islam dalam hadis ini dipahami sebagai karakter kelompok sebagai satu-satunya golongan yang selamat. Golongan yang selamat adalah mereka yang mengikuti metode salaf terdahulu dan yang datang belakangan yang mengikuti metode golongan yang terdahulu atau pertama. Sedangkan selain golongan itu, golongan sesat. 2. Takfir dan usul furu'. 2 persoalan dijadikan karena keduanya saling terkait. Tindakan mengkafirkan seseorang. Takfir terjadi pada hal-hal yang menurut orang yang mengkafirkan termasuk dalam kategori pokok agama yang disebut usul. Pada bagian ini akan dibincangkan secara umum tentang hal yang menyebabkan seseorang mudah melakukan takfir, menganggap seseorang keluar dari Islam. Dengan demikian, yang dibahas di sini adalah pengeluaran seseorang dari Islam, bukan jenis kekafiran lain.
terdapat golongan tertentu yang mengkafirkan orang Islam dengan sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk hal-hal yang menjadikan seorang kafir keluar dari Islam. Di antara contoh kasus di mana seseorang mudah melakukan takfir adalah antara makhluk dan sang pencipta. Lanjut 3. Bid'ah. Persoalan lain yang juga seringkali menjadi perdebatan adalah persoalan bid'ah. Di bagian ini akan diulas secara singkat perbedaan makna bid'ah dengan didahului pengertian secara bahasa dan istilah secara singkat. Secara bahasa, kata bid'ah mempunyai dua makna dasar. Pertama, memulai dan menciptakan sesuatu tanpa didasari atas contoh. Kedua, bermakna tumpul, terputus, dan rusak. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, semua bid'ah adalah kesesatan. Dari hadis ini, sebagian orang memahami semua bid'ah tertolak, tidak ada yang dapat diterima, semuanya buruk, tidak ada yang baik, semuanya sesat, tidak ada yang benar, semuanya dosa, tidak ada pahala, dan semuanya batil, tidak ada kebenaran di dalamnya. Tindakan apa saja yang tidak terdapat contoh Nabi SAW dan sahabat beliau dalam persoalan yang dipandang berkaitan dengan agama dikategorikan bid'ah yang tersesat dan harus dijauhi tanpa memandang apakah hal itu bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau tidak, bahkan tanpa memandang keberadaan dalil umum yang mendukung pelaksanaan itu. Sifat dan takwil. Persoalan takwil dalam persoalan ayat dan hadis yang samar maknanya yang terkait dengan sifat musyabihat al-sifat adalah pangkal perdebatan antara sebagian ulama mazhab Hanbali abad keempat dan abad kelima yang merupakan proto-salafiyah masa kini. Sebagai telah umum diketahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang jelas maknanya dan ada yang samar maknanya. Terkait ayat yang berkarakter demikian, terdapat tiga kelompok yang menyikapi secara berbeda. Pertama, pendapat kebanyakan ulama salaf yang mengatakan kami membacanya, beriman padanya, dan tidak menafsirkannya. Kedua, golongan musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk, yang menafsirkan sesuai dengan makna zahir bahasa. Ketiga, sebagian ulama yang melakukan takwil terhadap ayat-ayat itu untuk menghindari makna harfiah yang mustahil dari ayat itu dengan menggunakan makna yang dapat diterima dalam bahasa Arab. Sekian penjelasan dari kami tentang sejarah perkembangan golongan salaf. Mohon maaf kalau ada salah tutur kata dan kekurangan-kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.